sekalian. Semua dalam keadaan sehat? Sehat. Oke, pertama Pak Guru harus perkenalkan Pak Guru punya nama. Pak Guru mungkin baru di sini. Kalian baru lihat Pak Guru, mungkin kita lewat sekitar saja di pinggir jalan, tetapi kalian belum kenal Pak Guru. Pak Guru punya nama Erik Rumarope. Asal sekolah Pak Guru tugas di daerah Biak Utara. Tetapi alasan sampai hari ini Pak Guru di sini kita bertemu di sini karena Pak Guru ada kegiatan PPG untuk program guru, seperti dari beberapa bulan lalu ada guru-guru yang datang praktek di sini. Modelnya sama dengan Pak Guru. Dan ini waktunya Pak Guru mereka punya bagian. Pak Guru juga akan banyak terima kasih karena kehadiran kalian di pagi hari ini, walaupun dari beberapa hari lalu Pak Guru berusaha melalui kepala sekolah. Kalian punya Bapak Guru di sini sendiri, Pak Guru Stefan Rumbiak, yang sudah menyiapkan tempat, bahkan ruangan ini mengarahkan kalian semua di pagi hari ini untuk bisa datang bersama-sama dengan Pak Guru untuk membantu proses pembelajaran di pagi hari ini. Pak Guru juga posisi sekarang sebagai mahasiswa praktek. Seperti biasa guru-guru ajar kamu, mereka punya siswa, dan Pak Guru juga di sini hadir di sini sebagai mahasiswa praktek untuk Pak Guru punya kegiatan proses pembelajaran. Seperti biasanya, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita di pagi hari ini, ketua kelas biasa apa yang dilakukan? Apa yang biasa dilakukan? Oke, kalau pimpin doa, silakan ketua kelas pimpin kita dengan doa sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita di pagi hari ini. Mari saya mengajak kita semua berdiri. Saya mengajak kita silakan kembali ke tempat. Sebelum kita masuk ke belajar kita pagi ini, kalian silakan dulu kembali. Bagaimana? Kalian dalam keadaan sehat? Sehat. Pak Guru melihat dari kalian punya muka saja dengan jawaban yang begitu ceria sekali bawah sekarang. Di pagi hari ini kita akan mulai dengan pembelajaran kita di pagi hari ini. Pak Guru ingin menyampaikan, walaupun Pak Guru baru di sini, tetapi jangan kalian segan dengan Pak Guru. Pak Guru juga pun anggaplah Pak Guru sudah lama di sekolah ini. Bisa? Bisa. Pembelajaran kita di minggu yang lalu, mungkin masih ada yang ingat? masih. Ada yang ingat tadi Pak Guru dengan suara? Di mana? Oh, apa? Pengertian interaksi desa dan kota. Pengertian interaksi desa dan kota. Pintar sekali. Berarti nama siapa? Marcelina Kafir. Berarti Marcelina masih mengingat mata pelajaran atau pelajaran disampaikan minggu lalu tentang interaksi desa dan kota. Kita berikan aplaus untuk teman-teman. Ini kita sekali punya anak-anak. Walaupun Pak Guru baru datang,
kita perlu lihat semua pintar sekali. Bisa lihat bahwa pelajaran yang dari minggu lalu adalah interaksi desa dan kota. Hebat sekali. Yang berikut, tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini, tujuannya di sini adalah peserta didik mampu menganalisis pola dan interaksi desa dan kota. Itu tujuan pembelajaran kita. Sedangkan manfaat dari tujuan pembelajaran ini adalah sebagai ilmu pengetahuan untuk kalian. Kan manfaat dari pembelajaran ini kan, manfaatnya adalah sebagai ilmu pengetahuan selama kalian masih berada di bangku pendidikan. Bisa? Manfaat. Yang berikut, garis-garis besar materi pelajaran yang pagi ini Pak Guru sampaikan, yaitu yang pertama, interaksi desa dan kota. Yang meliputi ada pola interaksi desa dan kota, bentuk-bentuk interaksi desa dan kota, interaksi antar wilayah, zona interaksi desa dan kota. Yang berikut ada lagi faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota. Meliputi wilayah saling melengkapi. Yang berikut kesempatan berinteraksi. Yang berikut kemudahan pemindahan dalam ruang atau transferabilitas. Itulah garis-garis besar materi pembelajaran kita di pagi hari ini. Kalian sudah siap untuk belajar pagi hari ini? Siap. Siap? Siap. Kalau sudah siap, kita akan melihat pembelajaran kita di pagi hari ini. Setelah Pak Guru nanti akan memutar video pembelajaran kita di pagi hari ini, Pak Guru mengharapkan bahwa setelah video pembelajaran dimulai, kalian sudah mulai menyimak, mengikuti tayangan yang akan diputarkan. Dan kalian sudah bisa, kalau perlu catat, sudah mencatat. Apa yang kalian nonton melalui video sih, sebentar akan diputarkan nanti. Kalian harus perhatikan, catat, hal-hal yang perlu dicatat. Kalian pernah nonton film? Pernah. Kamu yakin sebenarnya pasti nonton film? Bisa kan? Bisa. Setelah nonton, ketika keluar, ada yang tanya, film tadi bisa apa? Oh, pasti kalian cerita. Modelnya seperti ini, pembelajaran seperti ini. Dengan menonton tayangan video tadi, kalian bisa ceritakan di situ apa yang kalian lihat dari gambaran video ini. Karena setelah kalian nonton film ini, Pak Guru akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok nanti di sini. Dan Pak Guru akan bagikan modul bahan ajar tadi. Yang tadi tentang materi tadi. Setelah kalian nonton modul tadi sebagai panduan, kalian bisa mengerjakan soal yang nanti Pak Guru akan bagikan untuk kalian. Bisa paham? Bisa. Sebentar setelah kalian nonton, Pak Guru harap kalian menyimak, menonton video ini dengan teliti. Bila perlu ada hal yang perlu dicatat, kalian mencatat. Sebentar ada tugas yang Pak Guru bagikan. Karena sebentar tugas yang Pak Guru bagikan, nanti kalian buat kelompok. Apa yang kalian tadi nonton, baca melalui modul atau bahan ajar tadi, kalian akan isi di lembar kerja. Dan setelah itu kalian akan presentasi per kelompok. Ada 1, 2, 3, ada 4 kelompok. Kalian akan presentasikan hasil tadi melalui modul video pembelajaran tadi. Kalian setelah mengerjakan, berarti harus kerja kelompok. Berarti pertama kerja sama, iya kan? Berarti harus satu kelompok ini semua bekerja sama agar hasil yang kalian tadi nonton melalui bahan ajar tadi bisa dapat menjawabkan soal-soal yang ada di lembar kerja tadi. Pak Guru sudah bagi kerja dengan modul. Tapi setelah kita nonton, sudah siap untuk nonton? Siap. Semua sudah siap? Siap.
konsentrasi, semua mengikuti video yang Pak Guru akan putar. Mari kita saksikan bersama-sama. Tujuan pembelajaran kita adalah menganalisis keuangan dan interaksi desa dan kota. Sebelum kita mulai, mari kita simak tayangan berita berikut ini. Hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur kecamatan Ujungan Kabupaten Trenggalek mulai kemarin siang hingga tadi malam Kamis 3 November 2022. Akibatnya 6 jembatan rusak, bahkan salah satu jembatan putus sehingga menurut susah. Sama oke. Saya juga merasa susah dengan tertutupnya jembatan itu. Oh, sama berarti ya. Sama saya rasakan. Susah kenapa Pak? Monggo, tanya monggo masih ada. Yang bikin jembatan putus Pak, Mas, daripada bikin jembatan putus terus, mari kita makan Mas. Kebetulan dampaknya Oh, putus Pak. Saya ini kan banyak Pak dari ada foto-fotonya sekarang semuanya tutup. oh, berarti sama ya kita ya. Iya. Ya, semoga cepat diperbaiki lah jembatan itu ya. Biar kita ini lancar semua. Kasih petani, nunggu hasil petani, percuma kalau segitu ya. Ketimbang rusaknya jembatan menyebabkan timbulnya beberapa permasalahan. Misalnya transportasi di kawasan tersebut terganggu, pasokan kebutuhan terhambat, dan masih banyak permasalahan yang timbul. Karena tadi kita akan belajar tentang interaksi desa dan kota. Di desa, lingkungan masih terlihat alami, masih banyak kesalahan, pepohonan, binatang ternak. Maka kesehariannya sebagai besar petani sambil memelihara ternak. Pula mereka saling mengenal dan bertegur sapa setiap bertemu. Ini menandakan penduduk desa memiliki ikatan kekeluargaan atau keluarga yang erat atau sering disebut genetics. Kalau kita mau tinggal sejenak di desa, maka kita pun akan tahu kalau mereka memegang teguh norma agama, hukum, dan adat istiadat. Teman-teman coba perhatikan rumah-rumah penduduk desa ini. Kalau kita perhatikan, ada pola-pola tertentu dalam mendirikan rumah. Inilah yang disebut pola permukiman desa. Setidaknya ada 3 pola permukiman yang kita kenal. Permukiman memanjang, permukiman mengelompok, dan pola permukiman menyeberang. Pola ini disebut pola permukiman memanjang. Pola permukiman memanjang sering kita jumpai di sepanjang jalan, aliran sungai, dan sepanjang pantai. Selain pola permukiman memanjang, ada 2 pola permukiman yang lain. Mari kita perhatikan. Permukiman penduduk ini disebut pola permukiman berkelompok. Sedangkan yang ini disebut pola permukiman penyebar. Ini sering dijumpai pada topografi yang asal atau daerah yang rawan banjir. Dengan tadi terdapat 3 pola permukiman, yaitu permukiman memanjang, permukiman mengelompok, dan pola permukiman penyebar. Setelah kita kenali desa, sekarang kita kenali tentang kota. Di kota sangat jauh perbedaannya dengan di desa, terutama suasana lingkungannya. Di kota didominasi oleh bis bertingkat, jalan lebar, reklame, serta lalu lalang kendaraan bermotor yang padat. Misalkan besarnya sebuah kota, kota dapat dikategorikan berdasarkan besarnya kota. Kota kecil, jumlah penduduknya antara 20.000 hingga 50.000 orang. Contohnya kota Padang Panjang. Memiliki penduduk antara 50.000 hingga 100.000. Contohnya Palangkaraya. Memiliki penduduk antara 100.000 orang hingga 1 juta. Misal kota Jambi. Metropolis memiliki penduduk di atas 1 juta penduduk. Misalnya kota Jakarta, Bandung, Surabaya,
misalnya, kota juga dapat dibedakan berdasarkan fungsinya, yaitu kota provinsi. Kota yang memiliki fungsi sebagai pusat produksi atau pemasok, baik dari bahan mentah, barang setengah jadi, maupun barang jadi. Nah, kota bersih. Kota dagang, yaitu kota yang memiliki fungsi sebagai pusat perdagangan. Contohnya, kota Hong Kong. Pusat pemerintahan, yaitu kota yang memiliki fungsi sebagai pusat pemerintahan. Contohnya, kota Jakarta. Pusat kebudayaan, yaitu kota yang memiliki fungsi sebagai pusat kebudayaan. Contohnya, kota Yogyakarta dan Surakarta. Dalam bermasyarakat, kita selalu berinteraksi dengan orang lain. Interaksi ternyata tidak hanya manusia. Sebuah wilayah juga terdapat interaksi dengan wilayah lain. Hal ini disebut interaksi antar wilayah. Aksi antar wilayah yang kita bahas kali ini ialah interaksi antara wilayah desa dan kota. Interaksi antara desa dan kota merupakan hubungan berbalik yang saling berpengaruh. Faktor yang mempengaruhi interaksi tersebut adalah kualitas, yaitu saling melengkapi. Contohnya, desa menyediakan bahan makanan untuk kota, dan kota menyediakan produk-produk alat pertanian untuk desa. Kualitas, yaitu kemudahan menemukan barang dan jasa yang surplus dari satu tempat ke tempat lain. Ini opportunity pada penggunaan kesempatan di tempat lain yang lebih membutuhkan. Hal ini dilihat dengan banyaknya anak muda desa yang kota untuk mencari pekerjaan. Jadi saya kan dalam tahun saya menjadi kota yang siapa aja bagaimana awak berat jauh dari kantor, tapi bagaimana kalau di sini terus kamu nggak bisa jadi kerja. Boleh ya Pak, tolong kasih saya izin. Iya loh, kalau memang itu sudah jadi keputusan kamu. Iya Pak. Hubungan kota dengan desa tergantung pula dengan jarak keduanya. Semakin jauh letak dari desa ke kota, maka semakin lemah pula interaksinya. Transportasi meliputi jalan raya, jembatan yang menghubungkan keduanya yang sangat berpengaruh. Wilayah interaksi ini akan membentuk lingkaran lingkaran, dimulai dari pusat kota sampai ke wilayah desa. Nah, zona interaksi desa dan kota oleh Pidato dijelaskan sebagai berikut. 1. City diartikan sebagai pusat kota. Suburban, suatu wilayah yang lokasinya dekat pusat atau inti kota dihuni oleh para pengrajin. Suburban Bridge, suatu wilayah peralihan antara kota dan desa. Urban Bridge, saya batas luar kota yang mempunyai sifat milik kota. Rural Urban Bridge, wilayah yang terletak antara kota dan desa yang ditandai dengan pola penggunaan lahan campuran antara sektor pertanian dan non-pertanian. Rural atau wilayah desa, wilayah yang masih menitik beratkan pada kegiatan pertanian. Interaksi desa dan kota membawa sejumlah dampak positif bagi desa, di antaranya meningkatkan literasi dan tingkat pendidikan di pedesaan, meningkatnya produktivitas pertanian karena menggunakan teknologi tepat guna, dan semakin memadainya berbagai fasilitas umum di desa. Setelah itu, bagi kota, interaksi ini juga membawa dampak positif, antara lain tercukupinya bahan makanan yang dipasok dari desa, tercukupinya tenaga kerja, dan produk yang dihasilkan kota dapat terserap atau terjual ke pedesaan.
Meski memiliki dampak positif, terdapat juga dampak negatif dari interaksi ini. Bagi kota, arus urbanisasi menyebabkan problem kemudian seperti sanitasi buruk dan sampah. Sementara bagi desa, interaksi ini menyebabkan perubahan gaya hidup masyarakat yang mulai hedonis dan memudahnya nilai-nilai budaya luhur yang selama ini dipegang masyarakat desa. Pembahasan materi tadi dapat disimpulkan bahwa interaksi desa dan kota dapat terjadi apabila ada pertama, komplementaritas, yaitu saling melengkapi. Kedua, transferabilitas, yaitu kemudahan pengiriman barang dan jasa. Ketiga, intervening opportunity, yaitu upaya untuk mencari kesempatan di tempat lain yang lebih menguntungkan. Itu interaksi desa dan kota memiliki dampak positif dan negatif bagi desa dan kota itu sendiri. Baik teman-teman, demikian materi video yang membahas tentang interaksi desa dan kota. Setelah ini kalian diskusikan apa pengaruhnya dari permasalahan jembatan rusak di alat layanan tadi dengan interaksi desa dan kota. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Selalu jaga kesehatan, terus belajar, dan semangat. Bagaimana? Sudah menyaksikan video pembelajaran tadi? Sudah bisa paham? Sudah. Ada hal yang perlu dicatat? Ada. Karena setelah ini, melalui video tadi, apa yang kalian setelah kalian membuat kelompok kalian, aku akan bagikan lembar kerja dan modul bahan aja untuk kalian diskusi. Setelah itu kalian ingat masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok. Bisa? Bisa. Bisa ya? Pak Guru sampaikan lagi, walaupun Pak Guru baru di sini, tetapi kalian jangan malu sama Pak Guru, karena Pak Guru ini adalah mahasiswa praktek. Pak Guru ingatkan lagi ya, Pak Guru praktek di sini, di sekolah kalian ini hanya sebentar saja, terus Pak Guru akan kembali lagi. Pak Guru tugas. Oke, tidak usah kita terlalu membuang waktu. Silakan kalian menentukan kelompok, tetapi sudah. Kalau sudah seperti ini, kalian tinggal bagi kelompok kalian. Silakan kalian menentukan. Ayo. Baik, sudah? Oh, sudah ya? Berarti ada 1, 2, 3, ada 4 kelompok ya? Dan kamu bagi lembar kerja, kamu bagi modul bahan aja baik. Presentasi, masing-masing kelompok akan mempertanggungjawabkan hasil presentasi. Bisa? Bisa. Aku bilang kita semangat sekali. Pak Guru senang kalau kita belajar, kalau kalian semangat. Tapi Pak Guru juga senang karena anak-anak saya, murid-murid saya dari semangatnya luar biasa. Silakan bekerja. Karena waktu kita sebentar akan habis.
bisa semangat ya. Karena apa dari kalian simak tadi kalau video pelajaran tadi bisa ya? Bisa. Ya, tadi kamu pas saja baru kan atau sudah lama tersebut aku juga kamu berbagi ya. Iya. Bisa video tadi kalian sudah mengingat sudah berkata dia kan dari kalau dia berarti semua itu semua dan serius kan ada hasil itu ya kalian tuangkan di depan. Atau sudah lama di sini macam kalian sudah pernah bangun mengajar mahasiswa. Ada hal yang tidak jelas silakan. Jelas. Sama harus jauh kita lihat sama-sama ya. Luar biasa semangatnya sudah berada sepertinya.
panas kan. Mulai sibuk. Kalau kamu cek, memang hasil pengamatan tadi atau nonton film. Kalau begitu, semua sudah selesai? Sudah. Ada yang belum selesai? Sudah semua? Sudah. Kalau sudah semua, karena ada 1, 2, 3, 4. Ada 4, berarti kita tetap seperti ini saja ya? Berarti Pak Guru langsung bagi saya menentukan. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, yang salah terakhir, paling surut kelompok bisa? Sudah ingat? Sudah. Kelompok 1, 2, 3, 4. Masing-masing kelompok ini sudah siapkan, ada yang itu. Bacakan hasil kerja kalian? Sudah. Kalau sudah, setelah kalian presentasikan, nanti ada kelompok lainnya bisa bertanya. Sudah paham semua? Sudah. Oke. Mulai dari kelompok mana dulu? Supaya berurutan, kita dari kelompok 1 saja. Atau mana yang duluan? Kelompok 1. Oh, ini Pak Guru lihat di semua mau serabut. Mau bilang ini yang sana dan dia semua. Sudah. Supaya beraturan, kita mulai dari kelompok 1. Silakan mempresentasikan hasil kerja kalian. Mulai di sini, kerja kelompok. Silakan mempresentasikan hasil kerja kalian. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 1. Di sini saya sebagai ketua kelompok, nama saya Bimba Tamina Koibur, dan di sini ada teman saya Dinta Katai, Istobor. Penggunaan fasilitas transportasi seperti jalan raya, angkutan umum seperti minibus, taksi, ojek, kendaraan pribadi seperti motor dan mobil. Sekian dan terima kasih. Kita beri aplaus untuk kedua kelompok itu. Bangga dan senang sekali jika kalian aktif seperti ini. Baik, kalau begitu, kelompok mana yang sudah siap lagi untuk presentasikan hasil? Oh, langsung datang. Silakan kelompok 2. Contoh, penduduk yang biasanya diinginkan di kota, tetapi tinggalnya di seberang pantai. Sudah? Bagaimana? Sudah jelas? Jelas. Kita berikan aplaus untuk kedua kelompok ini. Kita pintar sekali. Bangga sekali dapat anak-anak peserta ini seperti kalian. Kalian semangatnya luar biasa sekali. Berani sekali untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Oke, yang berikut kita pindah ke kelompok 4. Sini kami akan membaca hasil diskusi. Saya kenalkan saya Marcelina Afia dan ini teman saya Boleh Mala, Mr. Koibur. Jelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi interaksi desa dan kota. Faktor mempengaruhi interaksi desa dan kota. Wilayah saling melengkapi, yaitu kondisi saling melengkapi satu sama lain. Contoh, wilayah yang berperan sebagai produsen, wilayah yang berperan sebagai konsumen. 2. Kesempatan berinteraksi, yaitu kesempatan suatu wilayah memenuhi kebutuhan wilayah lain. Contoh, wilayah A bisa membeli ikan di wilayah B. Setelah tahu wilayah C juga membeli ikan, jaraknya dekat dan murah. Akhirnya wilayah A membeli ikan di wilayah C. Siang hari. Luar biasa sekali. Kalian, Pak Guru, lihat pintar-pintar semua. Kalian tetap semangat. Banyak belajar, ya kan? Pak Guru lihat begitu nonton film. Cepat sekali. Langsung Pak Guru dari belakang. Pak Guru bangga sekali. Bangga sekali dengan Pak Guru punya peserta didik seperti ini. Begitu kelompok 1 mulai presentasikan hasil, kelompok 2 langsung terganti. Bahkan semua angkatan berlomba-lomba. Itulah hasil pengamatan melalui video pembelajaran tadi, modul bahan ajar. Waktu tekan, kalian masih tetap semangat? Semangat. Kurang keras ini. Atau sudah
Capek sebenarnya. Iya. Bagaimana tentang tadi video pembelajaran materi yang Pak Guru ajarkan? Kalian masih sudah mengerti? Sudah mengerti? Sekarang Pak Guru tanya kalian. Ketika video pembelajaran tadi kita, kalian merasa pembelajaran seperti bagaimana? Kita belajar sendiri? Iya. Kalian senang? Sudah siang tapi Pak Guru tanya kita masih semangat terus. Dari materi yang kita belajar di siang hari ini, Pak Guru akan buat kesimpulan. Tetapi kesimpulannya nanti Pak Guru TP sudah ada radio Pak Guru sudah siapkan, soalnya sudah tinggal lagi ini. Tingkatkan cara belajar kalian. Terus belajar terus. Raihlah cita-cita ketinggalan ya. Dengan cara apa? Belajar. Betul? Dan hari ini Pak Guru pesan pulang dari sini sampai di rumah terarah sampai bertemu kembali dengan orang tua kalian. Dan pertemuan berikut kalian akan datang kembali untuk siap menerima pelajaran pada materi pelajaran. Kita bertemu pada materi pelajaran berikutnya. Selamat siang. Siang. Salam. Sampai ke tempat tujuan, tidak ada jalan-jalan di jalan sana lagi. Dan ya, pulang terus sampai rumah, semangat belajar terus.